kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik Ustaz, langsung kita masuk aja sesi pertanyaan. Ini sudah banyak sekali penanya. Penanya yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz Budi rahimahullah. Saya mempunyai seorang kakak perempuan, single parent dengan 3 anak, 2 putri, 1 putri yang berusia 8 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Saya sangat prihatin dengan pendidikan agama anak-anaknya. Kakak saya bekerja shift sebagai perawat, setiap hari paling sedikit harus meninggalkan anak-anak selama 10 jam untuk bekerja. Ketika pulang ke rumah sudah kelelahan, belum lagi harus menyelesaikan tugas rumah tangga yang tidak habis-habis. Akhirnya tidak ada waktu untuk mendidik anak-anaknya. Hasilnya pun anak-anaknya, subhanallah, maaf, jadi kurang beradab. Misalnya bicara kasar, mengganggu teman-temannya ketika sholat jamaah di masjid, pipis sembarangan, terutama yang laki-laki. Saya sedih melihat orang tua saya jadi kelimpahan mengurus anak-anak kakak. Saya coba bantu mendidik nilai-nilai sunnah dan adab sedikit-sedikit, tapi tidak efektif dan bertentangan dengan pola asuh yang diterapkan di rumahnya. Orang tua saya pun kesulitan mendidik anak-anak kakak. Hasilnya anak-anak kakak jadi persisten terhadap saya dan menghindari saya. Bagaimana ini Ustaz? Sementara saya merasa kasihan, tapi kenapa sulit sekali mendidik anak-anak kakak itu? Dalam kondisi seperti ini, apakah boleh meminta bantuan lembaga pesantren untuk mendidik anak-anak kakak? Menitipkan mereka mendok dan mondok mukim di pesantren, mengingat usianya masih usia kutob, dan mengingat ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tidak boleh memisahkan anak dari ibunya di usia dini, sementara ayah mereka tidak peduli dengan pendidikan agamanya. Syukran wa jazakallah khair khasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, salah satu ex-reporter Mozaik Islam Trans TV yang banyak belajar dari Ustadz. Mangga Ustadz dibahas. Baik. Ya, ini memang keadaan sulit karena dia di rumah bersama orang tuanya, sementara orang tuanya punya kesibukan sendiri, juga tidak ada yang membantu, apalagi tadi single parent kalau saya nggak salah ya, single parent, dan itu PR besar sendiri didik anak single parent itu. Makanya Quran memberikan konsep bagaimana single parent bisa berhasil didik anaknya. Itu Quran sudah bicara. Ya, nanti silakan dipelajari bagaimana Maryam di surat Ali Imran 35 sampai seterusnya mendidik anaknya Maryam, ibunya Maryam maksud saya, didik Maryam sendirian karena sang suami sudah meninggal. Dan ayat-ayat yang berhubungan tentang dididiknya Nabiullah Ismail, karena Ismail itu dididik juga sendirian oleh istrinya, suaminya jarang berkunjung karena suaminya ada di Palestina, sementara Ismailnya ada di Mekah, jarak sangat jauh untuk zaman itu. Makanya, tapi hasilnya luar biasa. Yang satu Maryam wanita sempurna, wanita suci, yang satu Ismail seorang nabi dan rasul. Itu boleh kita bilang dididik oleh single parent dua-duanya. Yang satu karena suaminya meninggal, yang satu karena suaminya tugas jauh. Untuk itu Quran sudah ngasih solusi, tinggal bagaimana solusinya silahkan dikasih pelan-pelan, detail, kemudian dikalahkan. Tapi ini rumitnya adalah orang tuanya sendiri tidak punya kesadaran itu, dan mungkin saya tidak tahu apakah alasannya ekonomi sehingga masih mempertahankan kerja. Dan memang seharusnya kalau mau begitu, anak ini pertama anak ini harus diselamatkan, karena inilah masa depan itu. Ya, ini sang ibu kan tidak punya kesadaran karena masih muda, dipikir masih punya kekuatan untuk terus beraktivitas. Ketika tenaga semakin lemah, anak-anak tidak bisa diharapkan. Nanti disitulah dia akan menyesal bahwa nyari duit sepanjang berpuluh tahun itu jadi nggak ada gunanya. Tetapi kalau keadaan ekonomi, mestinya satu keluarga besar saling membantu. Sudah, apa yang mau dibantu? Apakah dibantu umpamanya yang dibantu ekonominya, sehingga sudahlah kamu tugas sebagai bidan bisa nggak dikurangi atau berhenti sama sekali. Anak-anak ini sekarang sedang perlu, apalagi anaknya 3 dan sedang usia yang sedang emas usianya. Atau kemudian kalau begitu anak-anak lah serahkan ke kami untuk kami yang menjaga mendidiknya. Kamu mencari uang umpamanya untuk keperluan anak-anak silahkan, tapi ini kami, jadi nggak bisa dalam keadaan seperti ini dibiarkan berjalan dua-duanya. Ini kerja sibuk kemudian anak dididik, nggak mungkin, nggak bisa, nggak jadi. Jadi sekarang silahkan mau pilih yang mana, mau pilih kamu berhenti
bekerja, fokus didik anak, cari ilmu, cari didik anak untuk rezeki keluarga besar yang memenuhi. Pilihan. Atau tetap kamu pengen kerja, ya kan, umpamanya, kemudian anak-anak mari kita pikirkan bersama, nggak bisa di rumah ini, nggak jadi anak ini nanti. Buktinya sudah terlihat, adabnya sudah sangat masalah. Itu sangat masalah. Apakah kemudian boleh dipesantrenkan? Itu salah satu solusi. Itu salah satu solusi. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak boleh dipisahkan orang tua dan anak di usia kecil? Ini salah paham terhadap hadis. Jadi bahaya nih Bu, saya nggak tahu siapa yang mulai menghembuskan hadis ini. Hadis ini tidak begitu cara memahaminya, subhanallah. Saya khawatir, nggak tahu ini dari mana. Saya juga baru dengar beberapa waktu belakangan. Ini katanya pesantren tuh nggak sesuai dengan konsep. Saya bilang, di mana nggak sesuainya? Ini karena memisahkan anak dari orang tuanya. Subhanallah, itu hadis nggak begitu cara memahaminya. Ini bahayanya nih Bu, orang-orang nggak ngerti ilmu kemudian bicara terserah dia. Saya khawatir memang ada konspirasi di balik itu untuk mengatasnamakan itu, atau murni salah paham karena dia nggak tahu ilmu tapi berani ngomong, itu lain lagi. Ini bukan memisahkan anak. Anda tahu arti memisahkan tuh? Memisahkan tahu artinya. Kalau anak pesantren sekolah itu misahkan atau nggak misahkan? Misahkan apa nggak misahkan? Lihat Bu. Kalau Anda lihat peristiwa, umpamanya peristiwa hijrahnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah berencana hijrah dengan istrinya yaitu Ummu Salamah dan hijrah dengan anaknya yang masih kecil. Begitu baru jalan keluar dari kota Mekah dicegat oleh keluarga besarnya dari kedua belah pihak. Begitu dicegat, kemudian Abu Salamah dibiarkan untuk pergi, Ummu Salamah diambil oleh keluarganya, kemudian sang anak yang masih kecil pun diambil oleh keluarga laki-laki. Setahun lamanya Ummu Salamah nangis karena tidak bertemu suami, tidak bertemu anaknya. Itu namanya dipisahkan. Memang sengaja untuk di-cut, diputus begitu. Apa ada pesantren yang begitu? Nggak ada Bu pesantren begitu. Ada apa-apa orang tuanya ditelepon, silahkan datang Bu, kunjungannya ada yang mingguan, ada yang bulanan, silahkan datang. Ada apa-apa orang tua diberitahu. Ini bahaya pemahaman. Ini sudah mulai dihembuskan, saya nggak tahu siapa yang menghembuskan. Ini orang bodoh atau musuh Islam, saya nggak tahu yang menghembuskan Bu. Bahaya sekali ini. Bahaya sekali. Anda tahu yang memerdekakan negeri ini adalah para santri. Santri Bu yang merdekakan negeri ini. Keluar dari pesantren, kiai tinggal mengumumkan jihad, mereka jihad. Keluar, pulang tuh Belanda. Pulang siapa aja penjajah negeri ini, santri yang luar biasa itu. Ya, jadi ini memisahkan anak bukan dalam makna perpisahan begitu. Ini benar-benar diputus betul antara orang tua dan anaknya saja. Jadi pesantren salah satu solusinya. Kalau memang tidak ada solusi lain, maka ini adalah solusi yang menjadi solusi yang baik. Pilihkan tempat yang baik, karena dia tinggal di rumahnya pun tidak bisa diharapkan masa depannya, maka menyelamatkan mereka sungguh sangat luar biasa. Toh nanti ibunya akan bersyukur, terima kasih di kemudian hari di usia tuanya bahwa anak-anaknya anak yang berbakti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak-anak yang sudah sangat suka dengan handphone. Terima kasih. Ambil handphonenya, susah amat. Nggak bisa, saya ajari cara ngambil handphone. Sini, mana anaknya? Saya ajari cara ngambil handphone aja kok nggak bisa. Ambil handphonenya beres. Main gamenya di mana? Di handphone kan? Handphonenya ambil. Kalau di tabnya ambil. Di komputernya jual. Susah amat hidup ini. Saya itu suka bingung dengan para orang tua yang ngasih handphone kan Anda, yang ngasih pulsa juga Anda. Terus sekarang anaknya main game, sudah pas sesuai dengan harapan Anda. Kenapa bingung? Diterima saja, dinikmati. Makanya kalau dikasih tahu Islam itu tolong dibuka kupingnya, diterima dengan hati yang lapang. Kalau dikasih tahu ngeyel Bu, susah. Saya sering bilang ini handphone, ini harta. Betul kan? Ada harganya ini kan? Kadang-kadang mahal. Ini harta dikasih ke anak. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Jangan kalian berikan. Loh, Quran bicara Bu. Jangan kalian berikan hartanya, harta bukan?
Mahal loh Bu. Jangan kalian berikan harta kalian ini kepada mereka yang belum sempurna akalnya. Bocah, anak-anak itu belum sempurna akalnya Pak. Oh sekarang sudah lulus kuliah aja masih kayak bocah. Ya kan? Kematangan jiwanya nggak ada, kemandirian tidak ada, kan? Apalagi anak-anak. Dan Quran berikutnya mengatakan, kapan harta diberikan? Ada aturannya, nggak sembarang asal orang kasih. Ini kan supaya saya bisa komunikasi, heleh, nggak usah pakai handphone juga nggak apa-apa. Saya sering bilang, Bu, dulu saya sekolah, dilepas sama orang tua saya, Bu. Saya pulang pergi setiap hari, pulang pergi sekolah SMP naik sepeda 30 kilo. Dilepas, nggak ada alat komunikasi, nggak ada. Pulang, alhamdulillah, nggak pulang ya kita cari. Di mana nggak tahu. Itu loh. Biasa aja tuh. Jadi orang-orang kokoh itu. Ini apa Wah, saya harus tahu Pak di mana anak saya. Pasanginnya aja chip Bu sekalian ya kan. Kasih GPS tanam di badan anak biar Anda tahu di mana anak Anda sekalian. Ini apa sih Anda ini? Ini pola mendidik anak apa yang begini ini? Makanya benar rusak anak bangsa ini karena orang tua melanggar banyak ayat. Tadi ayat An-Nisa ayat 5, ayat Nisa ayat 6 mengatakan kapan? Wa betalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ukurannya balik dan ukurannya rusda. Rusda ada ilmu sendiri. Rusda itu ukurannya apa segala macam. Semua urusannya tentang harta. Baru harta boleh dikasih. Enggak asal ngasih gitu Bu. Oh, ngasih juga nggak jujur kok. Saya bilang ayo jujur-jujuran. Ini orang ngasih handphone. Kenapa ngasih handphone? Iya Pak supaya bisa komunikasi. Komunikasi itu apa artinya? Nelpon, SMS, apa lagi? Yang lain? WhatsApp atau apa yang lain? Oke. Yang bisa begitu handphone harga berapa? Yang handphone harga berapa yang sudah bisa dipakai untuk nelpon atau SMS harga berapa? Hah? Berapa Bu? 200.000 sudah bisa? Kasih 200.000. Apa mau anak Anda? Berarti memang Anda tidak jujur, bukan untuk komunikasi berarti. Wah harus smartphone supaya bisa main game, kalau perlu game online. Ya rusak kok Anda yang ngasih kok. Ya wajar lah. Sudah diterima saja. Diterima, dinikmati, anak rusak itu. Ya sudah terima, dinikmati. Ya selamat. Selamat Bu. Iya. Kenapa saya katakan ini? Tobat dulu orang tuanya. Jangan anaknya diubek-ubek terus. Anak ini rusak gara-gara Anda. Anda tobat dulu suami istri. Jadi orang soleh dulu orang tuanya. Tobat dulu ya Allah, tobat. Sujud nangis di hadapan Allah. Salah saya didik nih ya Allah. Gitu dulu. Bukan anak ini gimana caranya supaya anak. Anda dulu yang jadi karena sumber masalahnya di Anda. Tobat dulu pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena kalau sudah taubat Allah ampuni, Allah tutupi masa lalunya, bahkan Allah izinkan masuk surga. Untuk menyelesaikan anak yang kecanduan lebih mudah Bu. Tapi orang tuanya sadar dulu kalau Anda yang salah. Karena orang tuanya banyak yang tidak sadar kalau dia salah. Sehingga selalu anak yang diuber-uber. Kalau orang tuanya sadar salah, tobat dulu dia, maka itu membuka jalan luar biasa. Anda praktekkan kalimat saya ini, insya Allah begitu mudahnya proses berikutnya. Baru proses berikutnya teknis Bu. Teknisnya, jangan ngomong teknis lah. Kesalahan kita didik anak belajar tentang parenting hari ini selalu bicara teknis. Teknisnya gimana, tekniknya gimana, tipsnya gimana, triknya bagaimana. Itu penting, tapi lihat, ada yang jauh lebih penting daripada itu. Kan ini kecintaan kecanduan, cintaan pada main game tadi itu ya, makanya dimulailah dari situ, baru kemudian tipsnya. Sudah saya sering sampaikan, gampang Bu. Sekarang dari suami dan istri ini nasihat tentu terus jalan, tapi saya bilang dari suami dan istri, siapa di antara bapak ibu suami istri yang dikagumi oleh anak-anak, maka dialah yang mencabut handphonenya. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jewer sahabat Bu, mukul, Nabi mukul loh. Nabi mukul apa enggak mukul? Nabi pernah mukul apa enggak mukul? Ayo, yang bilang Nabi enggak pernah mukul angkat tangan. Anda sering dengar toh? Siapa yang ngajari? Nabi enggak pernah mukul. Nabi pernah mukul. Betul apa enggak?
Nabi pernah mukul apa enggak? Atau enggak tahu? Makanya kalau enggak tahu enggak usah bicara. Saya sampaikan sekarang, Nabi pernah mukul sahabatnya, pakai tongkat dipukul perutnya. Sampai Nabi mengatakan suatu hari saat Nabi sudah di akhir hidupnya, kata Nabi, siapa yang pernah aku sakiti maka silahkan balas. Jadi mohon diilmui ya, jangan asal ngomong saja. Karena ngeri saya bicara tentang parenting, Nabi nggak pernah mukul. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ya. Atau mau saya sampaikan lagi yang lain? Makanya sahabat itu, saya Rasulullah, saya yang pernah kau sakiti. Kau pernah pukul perutku. Kata Nabi, pukul perutku sekarang. Kata sahabat itu, dulu kau pukul aku, perutku tidak ada bajunya. Kau buka bajumu, buka bajunya. Kata Nabi, buka baju. Pukul. Sahabat itu datang memeluk Nabi, mencium perut Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa kau lakukan itu? Sahabat menjawab, karena aku mendengar bahwa kulit yang pernah bersentuhan dengan kulitmu tak akan pernah disentuh api neraka. Sahabat yang dicewer, sahabat yang dipukul, tidak ada yang benci Rasul SAW. Kenapa? Karena mereka mencintai dan mengagumi Rasul. Maka tadi saya bilang, kalau ada bapak dan ibu, mana yang dikagumi, mana yang dicintai, dia yang nyabut handphonenya. Resep Nabi ya. Kalau memang kalau nggak ada solusi, oh nggak bisa, belum bisa, cabut handphonenya, cabut fasilitasnya. Oh Pak, dia main di luar sana sama teman-temannya, begini Bu, begini. Ada orang aneh juga cara ngajari cara berkeluarga nih. Saya dengar, lihat ya, sampai ada yang bilang gini, kan gini Pak, daripada anak-anak di luar, mendingan di rumah kita bisa awasi. Betul begitu? Itu teorinya siapa itu? Itu orang bikin teori kok yang nggak takut sama Allah. Subhanallah. Sekarang gini Bu, sekarang gini, toh Anda mengeluh toh tentang handphone dan tentang game, betul kan? Toh Anda mengeluh. Kalau kebaikan kenapa ngeluh? Baik apa nggak baik? Baik apa nggak baik? Ya, kalau baik selesai. Dari tadi saya ngomong apa? Saya ngomong tadi. Baik atau nggak baik handphone? Game? Oh baik. Oh, kok masih bingung jawabnya? Saya tahu wajah-wajah yang ragu karena suka main game. Memang kita belum sepakat Bu, mana yang baik, mana yang nggak baik. Gimana anak mau dididik? Itu masalahnya. Sepakati dulu mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang sia-sia, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu dulu sepakati antara suami dan istri sesuai dengan panduan syariat ini. Baru kemudian Anda katakan suami istri, ini tidak boleh ada karena ini tidak baik. Ini harus dijalankan karena ini hak, kebenaran. Begitu. Nah, kalau Anda mengeluh tentang game, berarti game tidak baik. Kalau game tidak baik, nggak boleh ada di rumah. Bapak ibunya nggak boleh main game. Iya kan? Wong Anda ngelarang bapak ibunya ketahuan main game, ya bagaimana ceritanya mau efektif pendidikan? Hapus semua game dari handphone, tab, laptop, apa semua peralatan yang ada, yang Anda punya, hapus semuanya. Tidak ada game nak di rumah ini. Kalau Anda nggak tahu cara bahagia, saya ajari cara bahagia. Kalau Anda nggak tahu cara main, saya ajari cara main Bu. Antum tahu zaman kita nggak ada permainan itu, gimana cara mainnya? Sangat kreatif Bu. Betul kan? Sekarang main begitu mahalnya. Wong cuma mainan air aja masuknya mahal banget. Betul apa enggak? Mainan air tok Bu. Perosotan aja kok mahal banget itu beli perosotannya. Karena dulu anak gunung itu Bu, cuma pakai karung diduduki, ditarik temannya, seret turun dia. Cok lebih sehat, kuat fisik ya. Hari ini serba mahal. Apalagi sekarang orang main bola harusnya keringetan, malah nggak keringetan, malah tambah gemuk. Karena main game, main bolanya di game. Ayo kita main bola di luar sana. Ya berkeringat, lari, kena matahari, lebih sehat. Itu kalau nggak tahu cara bermain, saya ajari cara bermain. Ada air yang gratis kita abaikan, bukan cuma gratis tapi berkah. Air hujan, berkah itu air. Karena Quran bicara, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Itu kita abaikan, kita malah sibuk bayar dengan harga yang mahal untuk sekedar main air. Mari kita belajar konsep itu ya. Jadi kalau sudah, karena kenapa? Karena konsep Anda simpel. Kalau Anda cabut tuh handphone, fasilitas itu, nasihati, nggak ketemu harus ambil tindakan. Ambil tindakan tadi saya bilang, cabut fasilitasnya. Tentu sekali lagi Anda harus jadi teladan.
Tanpa keteladanan tidak berhasil juga. Kalaupun di luar sana dia bermain, setidaknya sudah terkurangi di rumah ini. Jangan nambah masalah di rumah ini, ya kan? Baik, makanya dengan itu akan dan nanti akan dilihat separah apa masalahnya, kecanduannya separah apa, nanti tindakannya akan berbeda dengan yang sesuai dengan kadarnya. Tapi setidaknya secara umum itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, bahwa Ustadz mengatakan bahwa kesolehan anak itu adalah refleksi cerminan kesolehan orang tua. Lalu bagaimana dengan faktor lingkungan yang turut mempengaruhinya, karena anak tidak akan 24 jam dalam pengawasan orang tua? Sejauh mana tanggung jawab orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lingkungan itu sangat mempengaruhi juga. Rasul juga yang menyampaikan. Quran bahkan sudah menyampaikan. Quran itu menyampaikan salah berteman masuk neraka. Nanti ibu bisa buka dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Nanti ibu bisa membukanya ayat 25. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar, apa ayatnya? Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi, hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya. Ini ada hari penyesalan, orang zalim pasti masuk neraka. Kemudian dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata, aduhai celaka, mengapa dulu waktu saya hidup saya tidak menempuh jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka, mengapa dulu saya tidak berteman akrabnya dengan fulan. Nah, jadi berteman akrab itu Bu, kalau salah itu masuk neraka. Ini ayatnya soal Furqan. Dia akan masuk neraka. Makanya jangan sampai salah berteman, salah mengagumi, itu masuk neraka. Karena itu sangat penting. Ayat sendiri sudah bicara. Nabi sendiri juga sudah menyampaikan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dengan siapa dia berteman akrab. Tergantung itu. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman akrab. Jadi mohon diawasi, dilihat Bu. Nah jadi, terus apa hubungannya tadi dengan kesolehan orang tua? Begini, begitu anak lahir, yang megang pertama lingkungannya apa orang tuanya? Orang tuanya pasti bayi. Ini loh hikmah urutannya Bu. Anak kita yang berapa umurnya? Umpamanya 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin 4 tahun. Kalau datang tamu kita, dia nggak kenal, anak kita nggak kenal itu tamu kita, umpamanya tamu saya, tamu pasangan kita gitu umpamanya. Anak itu cenderung duduk nyaman ngobrol atau dia cenderung pergi lari? Cenderung pergi lari. Tentu di batas yang wajar, di batas yang normal itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Lihat Bu. Dia awalnya di perut bundanya, nggak terpisahkan kemana bundanya pergi. Ada di sini, tidak terpisahkan dari perut bundanya, betul? Lama-lama dia lahir, mulai lepas dari badan bundanya, lahir. Begitu dia lahir, tapi tetap dalam pelukan bundanya, menyusui setiap saat, betul? Itu 2 tahun loh lamanya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. 2 tahun menyusui sempurna, masih dalam dekapan orang tuanya. Bahkan siapapun yang ada, anak ini, bayi ini nangis Bu, nangis. Begitu nangis digendong sama orang lain, nggak diem, digendong yang lain nggak diem, digendong ibunya langsung langsung diem. Itu lihat, bahkan bapaknya coba gendong nggak diem juga. Lihat itu, hikmah besar Bu, bahwa itu hari-hari diberikan oleh bunda sampai umur 2 tahun, tidak ada yang menyaingi bunda siapapun itu, bahkan bapaknya sekalipun. Maka kalau dari mulai hamil sampai menyusui, ibunya sibuk sendiri, Anda akan menyesal karena usia itu tidak pernah kembali lagi. Usia khusus Anda punya, nggak ada yang lain. Begitu dia semakin tumbuh, maka orang kedua tentu ayahnya. Setelah 2 tahun ayahnya mulai terlibat, dia mulai mengenali ayahnya dengan sangat baik, mulai akrab dengan ayahnya, mulai ini itu bergaul, sekarang bundanya ayahnya. Dia mulai kenal kakaknya, adiknya kalau punya kakak adik. Begitu mulai kakek nenek kalau dia tahu, kemudian ada kerabat apa segala macam, bertahap. Lihat tahapannya, dari ring yang paling dekat kemudian lebar, kapan lingkungan hadir?
Lihat lingkungan hadir kapan? Lingkungan hadir di mereka. Mereka anak-anak gampang ukurannya. Anak-anak kalau Anda ajak pergi, kemudian dia bilang, aku punya acara sama teman-teman mah. Itu lingkungan mulai hadir dalam dirinya dan itu tidak salah. Karena manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu akan hadir sempurna saat dia balik usianya. Nah, menjelang balik itu dia sudah mulai. Makanya sudah mulai tidak bisa diajak. Padahal sebelum itu orang nggak diajak saja dia pengen ikut. Ditinggal dia nangis. Betul kan? Itu karena memang itu memang usia Anda. Allah kasih, ini loh wahai orang tua, nggak ada orang lain yang bisa senyaman bagi anak itu kecuali dirimu, wahai orang tua. Tapi makin ke sana menjelang usia balik, anak akan mulai kenal lingkungannya dan itu juga tidak salah, asal tidak salah lingkungannya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, usia dari mulai hamil sampai menjelang dia mengenal lingkungan, itu usia orang tua, mohon maksimalkan di usia itu. Karena begitu maksimal di orang tua, anak ada modal ilmu, ada pegangan, ada tempat kembali. Kenapa anak-anak rusak oleh lingkungannya? Karena dia tidak punya kenangan dengan orang tuanya. Dia tidak punya tempat kembali kalau ada masalahnya. Akhirnya semua curhatnya ke teman. Dan anak lebih nyaman dengan temannya. Iya, enakan sama kamu ngobrolnya. Bapakku diem aja, diajak ngomong. Ibuku cerewetnya minta ampun. Lihat, kenyamanan itu loh, Pak. Itu maksimal di sana. Sebelum dia mengenal lingkungannya. Nah, itu modal yang kuat sekali. Ya, bahwa ini ketika anak sudah punya pegangan yang kuat dengan keluarganya, maka itu ada modal, ada ilmu, ada kesolehan, ada keteladanan, dan tadi ada tempat kembali ketika ada masalah. Baru kemudian masuk lingkungan, gitu. Nah, kalau sudah lingkungan jadi makhluk sosial, dia akan berkiprah di lingkungannya, begitu urutannya. Nah, gagal di pondasi akan rumit di jalan berikutnya. Ya, nah, saya tahu. Ada yang lihat wajah-wajah kan saya tahu. Wah, ini udah kelewat nih Pak. Umur anak udah lewat. Ya nanti kita ngomong lah kapan-kapan ya kan. Lanjut Ustaz. Masih banyak itu masalahnya. Baik Ustaz, ini kemungkinan pertanyaan terakhir kita Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, anak saya sudah menikah selama 2 tahun tapi belum punya anak aja. Apa wirid atau bacaan Quran yang harus dibaca agar bisa segera mendapatkan keturunan? Terima kasih. Baik. Tadi yang sebagian sudah saya sampaikan ya, taruhan sama Allah sudah ya. Jadi seakan waktu minta doanya kayak Nabi Zakaria doa tadi Bu. Ya, doanya kayak taruhan. Ya Allah, pokoknya ini kalau kau beri anak jadi anak soleh tuh anak. Anak soleh itu berarti saya akan berjuang dengan pasangan saya berjibaku luar biasa untuk menjadikan dia anak soleh. Terus yang kedua, taruhannya bukan anak itu bukan dan usaha saya, tapi taruhannya ya Allah berikan saya generasi pengganti atas kesolehan dan kebaikan saya. Siapa yang melanjutkan kebaikan saya lah? Gak pantas ngomong gitu kalau bapak ibunya nggak baik. Nah ya, itu taruhan, cara taruhan sama Allah begitu. Nanti taruhan itu nanti masih ada poin berikutnya. Lihat poin berikutnya. Tadi taruhan sudah saya jelaskan. Nabiullah Zakaria itu berdoanya luar biasa. Nanti buka surat Al-Kahfi dari mulai ayat 1, silakan dipahami baik-baik. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, nidaan khafiyya itu artinya adalah ketika Zakaria berdoa kepada Allah dalam keadaan sunyi. Sunyi itu ada 2 makna menurut ahli tafsir. Satu, sunyi kalimatnya, artinya kalimatnya tidak tinggi tapi dia mengeluarkan kalimatnya tapi kalimat yang direndahkan. Yang kedua, sunyi maknanya adalah sunyi di malam hari. Berarti waktu tahajud. Nidaan khafiyya. Ya. Nah, kalau sudah begitu, lihat doanya Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria tidak langsung minta, tapi ngeluh dulu sama Allah. Ngadu mengeluh. Allah suka kalau ada hambanya merintih, mengeluh, mengadu di hadapannya. Ya, tadi Zakaria mengatakan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi
inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Isinya dua, Bu. Satu keluhan, dua pujian untuk Allah. Satu ngeluh sama Allah, yang kedua muji pada Allah sebelum minta. Ngeluhnya adalah, ya Allah, saya ini sudah rapuh tulangnya, sudah putih kepala saya. Silahkan ngeluh. Kalau Anda punya keluhan lain, silahkan ngeluh sama Allah tentang anak. Dan saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Itu pujian untuk Allah. Engkau selalu dengar doaku. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Nah, sampai di sini belum ada doanya. Aku ini ya Allah kok takut tentang generasi pelanjutku. Tapi istriku mandul ya Allah, sudah nggak mungkin melahirkan. Ini semua keluhan, ngadu. Paham ya? Nah, setelah itu baru minta fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahkan dari sisimu seorang keturunan pelanjut. Itu, Bu, mintanya. Kemudian resep Nabi Nuh alaihissalam. Resep Nabi Nuh alaihissalam ini luar biasa. Nabi Nuh di dalam surat Nuh, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah, istighfar kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, karena Allah lah yang mengirimkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nanti Allah akan berikan pada kalian dalam jumlah yang banyak harta, anak. Anak itu hasil istighfar. Hasil istighfar. Saya kasih satu lagi resepnya. Saya cek suratnya. Saya lupa ininya di ayat berapa. Ayat 90 dari surat Al-Anbiya. Ya, ini juga resepnya Nabi Zakaria untuk yang ingin punya keturunan. Ayat 90, karena Nabi Zakaria ayat 89 tadi yang saya sampaikan, Rabbila tadharni farda, ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Ayat 90-nya Allah kabulkan, fastajabna lah, maka kami kabulkan untuk Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada Zakaria Yahya, anaknya, jadi dia punya anak. Wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki pasangannya. Nah, ini ahli tafsir berbeda-beda tentang memahami ini, tapi perbaiki pasangan. Apa saja diperbaiki pasangan, Bu? Termasuk umpamanya kalau ada masalah kesehatan, ya perbaiki. Kalau ada masalah kesehatan, silakan diperbaiki. Ya, atau ada masalah akhlak, perbaiki akhlaknya. Waslahna lahu zauja. Ya, ini innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini resep juga. Dulu mereka ini, kenapa sampai Allah berikan? Dulu mereka ini adalah orang-orang yang cekatan, cepat, bersegera kalau dalam kebaikan. Ada peluang kebaikan, samber, peluang kebaikan, ambil gitu, Bu. Ya, jangan lambat-lambat. Ini peluang amal, ambil, gitu. Itu Allah kasih ini. Mereka yusari'una fil khairat. Kemudian wa yad'unana raghaban wa rahaba. Berdoa kepada kami, kata Allah, itu mereka ini doanya kepada saya, kata Allah, itu raghaban wa rahaba, dalam keadaan berharap dan takut. Berharap dikabulkan, takut tidak dikabulkan. Ini tadi sudah kita bahas tentang doanya. Kemudian wa kanu lana khashi'in, dan mereka ini kepada kami sangat khusyuk. Khusyuk itu tunduk, Bu. Jadi sama Allah yang tunduk, karena Allah yang ngasih semua, termasuk ngasih anak. Yang tunduk, yang taat, yang terima semua keputusan Allah. Gitu. Nabi Zakaria yang sudah tidak mungkin secara hitungan manusia masih mungkin, apalagi yang masih mungkin. Dimudahkan Allah, insya Allah diberikan keturunan yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.